Kementerian Ketenagakerjaan resmi menaikkan surat edaran penghapusan syarat diskriminatif dari mulai usia, berpenampilan menarik hingga status pernikahan. Tentunya ini menjadi angin segar di tengah sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Dan kita akan menakar efektivitas aturan ini bersama Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Selamat malam Pak Timbul, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Ayu, selamat malam. Baik. Ya. Pak Timbul, kalau kita melihat kondisi lapangan pekerjaan Indonesia rasanya tidak baik-baik saja. PHK semakin marak, terbatasnya lapangan kerja juga semakin banyak diberitakan akhir-akhir ini. Dengan diterbitkannya surat edaran ini, seberapa efektif hal ini bisa menyerap tenaga kerja, Pak? Ya, jadi surat edaran nomor 6 tahun 2025 ini yang diterbitkan kemarin 28 Mei itu memang tentunya semangatnya sama seperti yang ada di pasal 34, 35, 36, 37 Undang-Undang 13 2003. Ketika ada proses rekrutmen memang tidak boleh ada diskriminatif, tidak boleh ada pemungutan biaya ya. Nah ini penting nih kalau menurut saya harus juga di-statementkan karena banyak perusahaan ataupun perusahaan outsourcing yang merekrut dengan meminta biaya, nggak boleh. Nah demikian juga dengan perlindungan. Nah jadi seperti job fair kemarin ya, itu proses rekrutmen informasi pasar kerja tapi tidak memberikan perlindungan. Nah ini yang memang juga harus mengacu pada Undang-Undang 13 sehingga proses rekrutmen informasi pasar kerja ini justru bisa memberikan kepastian layak, lebih aksesnya mudah, tidak ada diskriminatif, tidak ada pungutan biaya, dan dilindungi. Nah jadi sebenarnya kalau menurut saya mengacu pada Undang-Undang 13 2003 harusnya ini dinaikkan di level Peraturan Menteri Tenaga Kerja ya, atau tidak di surat edaran. Tapi oke lah ini yang mendesak ya surat edaran. Nah tetapi kembali ya bahwa surat edaran ini kan juga di pasal 2 jelas tuh tidak boleh diskriminatif dan sebagainya disebutkan dalam proses rekrutmen. Di poin ketiganya memang dibolehkan dengan mengacu pada kebutuhan perusahaan. Nah tentunya ini yang nanti akan juga memastikan bahwa memang selama ini perusahaan membuka lowongan kerja dengan mempertimbangkan spesifikasi SDM yang akan direkrut ya. Misalnya terkait dengan kalau dia pemrograman ya, orang yang jago programmer dan sebagainya, menurut saya sih usia nggak perlu ada karena dia justru semakin tua ya artinya semakin cerdas gitu ya, semakin mampu ya. Nah tetapi untuk misalnya hal-hal yang masih berhubungan dengan ketahanan fisik ya, misalnya security gitu ya, driver dan sebagainya, kalau dia direkrut di usia 50 tahunan juga mungkin akan muncul ketakutan perusahaan gitu, dia mampu nggak untuk berjaga malam gitu ya, atau dia membawa kendaraan dalam posisi 8 jam bekerja dan sebagainya. Nah tentunya memang selama ini banyak perusahaan yang mensyaratkan usia itu memang berdasarkan kebutuhan mereka juga gitu. Jadi kalau diacu pada poin ketiga ya mungkin mereka tidak salah karena berdasarkan spesifikasi yang diatur berdasarkan kebutuhan perusahaan. Nah justru yang memang tentunya harus kita dorong adalah bagaimana sebenarnya ya kalau dalam konteks sekarang ini kan sisi supply dengan sisi demand, permintaan untuk bekerja itu kan sangat membludak. Sisi supply-nya ini kan terbatas ya, sehingga memang yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah yang kita harus dorong dan kita dukung bersama adalah semakin banyak pembukaan lapangan kerja. Nah selama ini kan masih terjadi defisit angkatan kerja sehingga demand yang besar, supply yang terbatas menyebabkan akhirnya si perusahaan kan punya kewenangan untuk memilih lebih selektif. Nah ini yang akhirnya dalam proses rekrutmen dimunculkan spesifikasi usia, tinggi badan dan sebagainya yang menurut saya tidak perlu ada gitu ya. Tetapi kalau ada perusahaan yang meminta seperti itu ya memang itu mungkin berdasarkan kebutuhan yang sudah mengakomodir poin ketiga dalam surat edaran tersebut. Nah juga yang tentunya yang menurut saya yang penting juga adalah bagaimana tidak ada proses rekrutmen dengan mekanisme ordal, orang dalam. Nah ini yang menurut saya harus ditegaskan juga dalam surat edaran ini
Sehingga ketika ada perusahaan mau merekrut, dia harus mempublikasi gitu ya. Nah, mempublikasi supaya semua orang yang mencari kerja, dia punya akses. Mengenai nanti diseleksi berdasarkan skill-nya, berdasarkan attitude dan sebagainya, itu memang keputusan perusahaan. Tetapi paling tidak dia dibuka ruang untuk bisa mendapat informasi bahwa ada perusahaan yang memerlukan ini gitu. Kalau ada hanya orang dalam, ya susah kan begitu. Nah, jadi pengawasan itu juga harus ditekankan untuk memastikan tidak boleh ada pembukaan lowongan kerja yang berbasis ordal gitu, orang dalam gitu. Baik, Pak Timbul, menarik tadi Anda sempat menyinggung mengenai masalah supply dan demand, kemudian juga tentang job fair yang kemarin sangat ricuh terjadi di Jawa Barat, begitu. Mungkin bisa digambarkan kepada kami seperti apa informasinya, seperti apa datanya mengenai bagaimana sekarang kondisi lapangan kerja di Indonesia dan juga kita sekarang sedang mengalami bonus demografi. Apakah sebenarnya terserap dengan baik atau tidak, Pak, dengan fenomena yang terakhir ini terjadi? Ya, tentunya kalau kita lihat data pembukaan lapangan kerja formal kan, itu memang rata-rata di sekitar 2 juta ya. Yang 2023 itu sekitar 1,8 juta, 2024 sekitar 2,2. Nah, tetapi pertumbuhan angkatan kerja setahun itu nyaris 4 juta. Yang tahun lalu tuh 3,67 juta. Artinya memang ada pertumbuhan angkatan kerja yang relatif sangat lebih besar dibandingkan pembukaan lapangan kerja. Nah, kita juga melihat bahwa memang kalau kita lihat realisasi investasi ya, itu memang semakin meningkat ya. Tetapi investor yang datang itu kan sekarang cenderung adalah investor yang berbasis padat modal, pada teknologi, tidak lagi padat karya. Sehingga yang direkrut itu akan semakin sedikit gitu. Nah, ini yang kita dorong memang tentunya dengan tren investasi ke depan adalah yang berbasis padat modal, padat teknologi yang sedikit mengambil tenaga kerja kita. Kita juga harus bisa membekali atau memperkuat SDM kita supaya mereka full bisa bisa memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Nah, makanya kita terus dorong skill, yaitu pelatihan-pelatihan vokasional itu harus diperkuat. Ya, kalau kita hanya melihat dari pendidikan formal, BPS mengatakan 53% angkatan kerja kita yang sekarang 145 juta, itu kan banyak lulusan SMP ke bawah. 53%. Artinya kalau kita nanti perhadapkan pada kebutuhan investasi yang berbasis padat modal, padat teknologi kan tidak memenuhi. Yang akhirnya nanti dari tenaga kerja asing. Nah, artinya yang kita mau coba dorong, kita mungkin sekarang sudah akan sulit mendapatkan investor yang berbasis padat karya, yang merekrut 10.000, 1.000, 2.000 tenaga kerja. Nah, ini yang bisa diantisipasi. Nah, demikian juga dengan bagaimana kita harus meningkatkan juga iklim investasi yang lebih baik di Indonesia supaya investor semakin banyak yang datang ke Indonesia. Nah, ini kan yang kalau kita lihat sentimen negatifnya misalnya premanisme, ya korupsi dan sebagainya. Ini kan juga yang artinya membuat investor akan wait and see dan sebagainya. Nah, kembali persoalan informasi pasar kerja harus ditata lebih baik, mengacu pada Undang-Undang 13 2003 yang tadi saya sebutkan, harus memastikan perlindungan. Nah, job fair itu baik. Nah, tetapi jangan seperti yang di Bekasi kemarin, ya, yang di Kementerian Ketenagakerjaan itu baik. Ya, jadi memang tentunya pemerintah harus sekarang lebih proaktif meng-approach perusahaan-perusahaan untuk yuk membuka lowongan dengan melakukan job fair, tapi lebih tersistematikan dengan lebih memastikan adanya perlindungan. Tidak banyak orang yang berkerumun akhirnya menyebabkan ada korban dan sebagainya. Nah, bisa dilakukan di beberapa tempat. Jadi kalau kemarin mungkin di Bekasi semuanya numpuk ke situ. Nah, mungkin bisa dipecah di beberapa daerah. Nah, tentunya ini yang juga harus bagaimana perusahaan di-approach oleh Kementerian Ketenagakerjaan supaya mereka lebih transparan dalam membuka lowongan kerja dan mau melakukan job fair. Dan pemerintah membantu dalam proses job fair itu sendiri. Nah, sehingga rekrutmen itu benar-benar bisa nanti dikontrol juga oleh pemerintah dalam hal tadi memang tinggi badan lah, usia dan sebagainya, yang memang kalau secara umum
nggak boleh diskriminasi ya. Tetapi memang kita juga harus memahami ada hal-hal tertentu yang memang dibutuhkan spesifikasi oleh perusahaan sehingga perusahaan itu mensyaratkan adanya misalnya usia ya. Tapi kalau yang namanya cantik dan sebagainya itu nggak boleh, yaitu tentunya terkait dengan fisik yang malah kecenderungannya menjadikan pekerja ini objek jualan gitu ya, itu nggak boleh ya. Nah, tetapi kembali bahwa SE ini seharusnya dinaikkan ke level yang lebih tinggi, misalnya Permenaker yang merupakan rujukan dari Undang-Undang 13 2003. Selama ini kan tidak ada ketentuan tentang ini, baru sekarang ini yang lahir SE nomor 6 2025. Sekian. Baik, Pak Timbul, Anda juga tadi melihat bahwa dari masyarakatnya sendiri harus siap untuk bekerja, harus ada pelatihan lebih lanjut begitu. Nah, bagaimana Anda melihat kesiapan dan implementasi dari surat edaran ini? Bukan hanya dari sisi masyarakat, tapi sebenarnya kan dari perusahaan juga harus bersiap atas aturan baru ini. Nah, dari kedua belah pihak itu, perusahaan dan masyarakat, kesiapannya saat ini seperti apa, Pak? Ya, tentunya memang perusahaan ini kan mau mendapatkan pekerja yang langsung siap kerja. Ya, kalau mungkin 2000 tahun 80, 90, 2000 masih oke deh masuk kita latih dulu gitu ya. Kalau sekarang cenderungannya orang masuk kerja langsung bisa kerja. Nah, tidak boleh lagi wah saya nggak mampu begini. Nah, itu nggak bisa. Nah, jadi tentunya percepatan kerja yang diharapkan oleh perusahaan itu harus dipersiapkan oleh masyarakat sendiri. Yang tadi bagaimana pemerintah bisa mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan dunia usaha, dunia industri itu skillnya apa aja yang perlu memang disiapkan oleh masyarakat pekerja kita. Nah, pemerintah menyediakan sarana pelatihannya. Makanya saya mendorong pemerintah juga mengalokasikan anggaran lebih baik lagi untuk mendukung peningkatan skill. Karena sekarang tidak cukup orang mendapat dengan ijazah untuk memastikan bisa kerja gitu. Nah, harusnya sekarang ijazah, misalnya perguruan tinggi ya, ijazah dan sertifikasi. Nah, sertifikasi ini juga dipermudah oleh pemerintah dalam hal pembiayaan misalnya. Jadi dunia usaha, dunia industri itu bisa direspon dengan sangat baik oleh perguruan tinggi. Selain mengeluarkan ijazah, dia juga mengeluarkan sertifikasi ya, yang nanti kerjasama dengan lembaga pelatihan dan sebagainya sehingga perusahaan yang merekrut itu yakin, oh dia punya pendidikan formal ini dan dia punya skill yang memang bisa memastikan ketika dia direkrut dia langsung bisa kerja memberikan nilai tambah produktivitas. Nah, jadi memang perusahaan harus terbuka terkait dengan apa skill-skill yang dibutuhkan. Nah, ini tugasnya pemerintah untuk mengidentifikasi. Demikian juga pemerintah harus bisa memastikan SDM-nya itu ada. Baik. Jadi memang untuk bisa menyerap tenaga kerja di Indonesia ini bukan hanya dari satu pihak, tapi dari pemerintahnya, dari perusahaan, dan dari masyarakat juga harus bersiap. Seluruhnya harus semuanya harus ikut bersama-sama mendukung pembukaan lapangan kerja. Kita nggak bisa menyalahkan pemerintah saja. Bagaimana dengan SDM kita? Bagaimana juga keterbukaan perusahaan dan sebagainya. Menurut saya ini tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama dan kita sama-sama berharap Pak, semoga dengan ada surat edaran ini meskipun ini baru permulaan ya, kita berharap ini menjadi angin segar, menjadi kesempatan baru untuk masyarakat yang bisa kembali menafkahi keluarganya, mencari pekerjaan baru di tengah kondisi ekonomi yang saat ini sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Pak Timbul Siregar. Selamat malam Pak, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih Mbak. Terima kasih, selamat malam.